Ini adalah salah satu buah kegemaran saya. Dan seperti kita tahu, buah banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita. Namun, tanpa kita sadari, terkadang buah yang kita beli tidak layak konsumsi. Sebuah trik pematangan buah yang tidak semestinya dilakukan oknum pedagang demi mengeruk keuntungan. Bagaimana cara mereka mengakali percepatan buah matang? Saudara, saksikan Si Malakama Buah Rasa Kimia selengkapnya. Kemarau datang. Kekeringan melanda sejumlah daerah. Salah satu korbannya adalah para petani. Menurunnya serapan air tanah berujung pada gagal panen dan hasil tanaman pun jadi rusak. Pedagang buah ikut terseret dalam kerugian ini. Pasokan buah-buahan menurun, otomatis melonjakkan harga buah itu sendiri. Rupanya ada oknum yang melihat peluang besar di balik persoalan ini. Tersiar kabar, buah bisa dikondisikan agar cepat matang. Kuat lama ya kalau yang nggak disemprot mah. Kalau disemprot? Kalau disemprot nggak kuat lama. Kuat lama? Nggak kuat lama. Oh, kuat? Iya, bekas busuk. Cuma cepat matang doang ya? Cepat matang doang. Jadi nggak ini apa tuh perbedaannya kalau yang cuci, yang muda juga nggak ketahuan. Rasa beda. Oh jauh? Jauh itu yang muda. Adem. Kadang-kadang kan terkadang yang belanja ada yang bilang kayaknya kurang merah, nggak manis. Jadi itu kebanyakan paya muda pada dimatangin. Oh. Jadi yang bagus ke bawah, yang jelek gitu. Makanya kalau di sini mah dipertahankan kualitas. Jadi orang pada balik lagi. Lewat kasakusuk dan pendalaman informasi, kami meluncur ke salah satu kota di pinggiran Jawa Barat, daerah yang terkenal dengan penghasil buah-buahan dan sayur mayur. Lokasi terpencil, cukup jauh dari keramaian. Terhampar kebun dengan luas sekitar 300 meter, dipenuhi berbagai macam pohon buah. Ini bisa nih ya? Pemilik kebun kami ajak ngobrol seputar keberhasilannya mengelola kebun buah. Kalau matang di obat itu beda rasanya. Beda rasanya mono. Beda itu namanya tadi di obat. Beda sama yang Matang di matang sama yang itu. Yang matang alami sama. Tapi nggak manis. Nggak manis, beda rasa. Tanpa sadar, trik mengakali buah agar cepat matang dibeberkannya. Caranya ntar kita pakai air. cuci gitu. Cuci di bak apa mau dikepret, apa mau disemprot, apa mau dicelup. Dia pakai obat itu mah 2 malam matang mah ya. Tapi orang nggak tahu ya bahayanya. Dimakan penyakit sekarang Iya. baru Pak. Mungkin. Oh iya ya karena Iya penyakit kagak tahu itu kimia gitu ya, Wak. Main di ini bahaya semprotnya ya. Cuci Oh jadi rasa mah beda ya? Beda. Di obat sama Sama nggak di obat rasa beda? Beda. Kalau efek sampingnya mah nggak tahu saya. Si pemilik pun bergerak, mencari buah-buahan yang masih muda untuk mempertontonkan cara kerja ramuan ajaib ini. 3 hari. Iya. Ini. Tapi buah belum lagi dipetik. Kalau ini besok-besok udah bisa diambil. Udah langsung matang ini mah, udah tua. Ramuan mujarab yang diceritakan ini bikin kami penasaran. Iya.
Bersama si pemilik kebun, kami membeli ramuan itu. Ternyata obat buah ini datang dari sebuah toko yang menjual berbagai macam kebutuhan pertanian. Resep si pemilik kebun sudah di tangan kami. Nah, saya rendam dah. Rendam memang ya? Ya, kayak dia nyerap. Baru disiram aja dia udah berubah tuh. Saatnya tepat karena si pemilik kebun memang tengah berencana panen. Langkah diarahkan ke pohon pisang yang masih terlihat sangat-sangat muda. Yang hijau-hijau gini langsung tebang bang, nggak rugi bang? Enggak. Ini Pak pepayanya. Mana? Buah pepaya muda juga jadi incaran. Mana bang? Nanti kalau di ini semprot kuning deh, Kuning dia. Matang. matang. Iya. Buah berbagai jenis terkumpul. Caranya ntar ini dituang kemari. Gak usah pakai tutup lagi, kita tuang-tuang aja kemari. Botol yang berisi resep campuran bahan kimia yang tadi kami beli di toko pupuk dituangkan dan dicampurkan dalam ember dengan beberapa liter air. Pisang ntar kita siram-siram mari. Kalau sebelum dipakai kita aduk-aduk dulu tuh. Tuh. Airnya Biar nyampur ya. biar nyampur. Tambahin lagi bang. Tambahin lagi kayak kurang ini. Memang tidak ada takaran pasti, hanya bermodal intuisi, bahan kimia digelontorkan lagi. Udah nih udah merata nih. Udah sekarang pisangnya kita ceburin ke sini. Tuh. Kita siram-siram gitu tuh. Kayak dimandi gitu ya. Iya. Satu persatu buah yang masih muda dan mentah dicelupkan ke dalam ramuan ini. Nah, saya rendam dah. Rendam memang ya. Iya. Kayak dia nyerap. Berarti obatnya nyerap ke buahnya ya? Iya, nyerap dah ke buahnya dia. Ntar dia merata matangnya. Beda airnya juga dia berlendir. Ya? Beda airnya juga berlendir dia mah. Masa, Bang? Iya, Tapi ke tangan gatal nggak bang? enggak. Bau nggak bang airnya? Bau dia. Warnanya berubah kan langsung dia. Langsung ya? Iya, tuh. Polos saja, si pemilik kebun bercerita soal cara menyulap buah-buahan muda ini. Aksi celup-mencelup ini adalah bagian dari mematangkan Berubah warna buah. dia, kulitnya. Tuh, berubah, baru disiram aja dia udah berubah tuh. Ini berapa hari bang bisa? 2 hari. 2 hari? 2 hari udah merah semua dia warnanya. Ini juga? Iya, Jadi kalau udah kuning-kuning gini ada yang kuning gimana? ntar lebih merata lagi dia. Kuningnya, serentak. Pisang, Terus? terusnya pepaya, cabe, Cabai apa bang? cabe keriting yang merah itu. Hah? Oh dari hijau jadi merah? Jadi merah, kan metiknya dia hijau. Oh, Kalau disiram begini jadi merah semua dia. terus apa lagi bang? Tomat, Tomat juga? tomat juga bisa. Bang berarti pasar-pasar kayak gini juga dong? Ya kebanyakan kayak gini semua. Jarang yang matang di pohon mah. Udah nggak ada dah sekarang ini mah.
supaya keuangannya juga dia lebih cepat. Kan abang tahu ini beracun nih bang ya. Ya, Nah, kenapa dilakuin bang? ya karena kebutuhan ekonomi. Jadi saya ngelakuin kayak gini. Karena mendesak ekonomi ya cara-caranya pada kayak gini. Tangan saya udah pada putih kan. Iya. Beda kan sama yang itu. Yang nggak dicelubin sama yang dicelubin. Udah membengkak dia. Entah apa jadinya jika cairan kimia dalam buah ini masuk ke dalam tubuh kita. Langsung berubah di warna. Kalau paya berapa lama bang? Paya semalaman juga matang kalau paya mah. Besok pagi umpamanya hari ini kita rendam, besok kita ambil udah matang dia. Kalau paya lebih cepat, kalau pisang lebih tebal kulitnya. Dan buah-buahan yang telah dioplos dengan obat kimia ini pun dikeringkan. Tinggal menunggu hasil. Satu hari berlalu. Buah yang kemarin masih sangat mentah dan hijau berkat oplosan obat ajaib kini sudah matang dan siap dipasarkan. Cairan itu adalah satu cairan yang nggak boleh masuk ke badan karena itu berbahaya. Tapi kalau dia masuk sampai ke dalam perut, dia itu bisa membuat luka pada lambung. Keesokan harinya, lapak si pengoplos kembali kami sambangi. Buah-buahan mentah yang disulap matang sekejap sudah terpampang. Ciri-cirinya kalau disemprot kayak gimana sih bang? Ciri-ciri disemprot ya merahnya bareng, merata merah kuningnya. Kuning merata? Iya. Terus? Kalau nggak disemprot ya ada yang kuning, ada yang masih hijau. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Kalau dipegang? Pegang tetap ya lembek. Lembek. Iya. Yang disemprot kira-kira yang mana? Tunjukin ya. Iya mana-mana. Sanguli. Sanguli. Ini semprot. Ya. Taunya? Tahu ini beda sih ininya. Beda kuningnya. Beda. Beda. Ini atas? Nah ini Sama nih? sama. Kehati-hatian memang perlu, namun tak perlu cemas berlebihan. Obat ini untuk kita semprotkan di pohon. Maksud tujuan disemprot ini untuk merangsang pembentukan buah dan untuk memaksimalkan hasil buah. Nah, ini juga udah baru buka dari pegang bungkusnya, ini udah mulai terasa panas. Mana obat ini? Ini
keras, cukup keras. Ini udah dari plastik aja tembus. Panas kan? Panas, lumayan panas. Masih banyak petani atau pemilik kebun buah yang tidak sembarangan menggunakan bahan kimia dan tetap sesuai prosedur kesehatan. Tapi kalau kebiasaan saya di sini disemprot juga untuk memaksimalkan hasil buah. Satu tutup ini kita tuangkan, nanti dicampur dengan air 5 liter. Campur air. Air cukup. Baru nanti kita lakukan penyemprotan. Jantungnya. Nah, di sini kita lakukan lagi penyemprotan, cukup di batang seperti ini. Kurang lebih 3 kali semprot lah. Nah, Oh, di batang bukan di buah ya berarti ya? Batang. Cara pemakaian obat kimia untuk buah yang benar hanya digunakan beberapa tetes saja serta harus disemprotkan ke pohon dan bukan dicelupkan. Kalau buah-buah dicelup gitu otomatis residu itu ada di dalam buah itu ya berarti ya? Nempel ya? Pastinya nempel, ada serapan. Ada serapan? Namanya zat kimia. Tapi kalau untuk nanti resikonya seperti apa, ya pastinya yang ahlinya yang tahu. Risiko besar menunggu jika cairan kimia overdosis yang digunakan terserap ke dalam tubuh. Tapi masalahnya kalau buahnya itu dicelup ke dalam cairan itu, berarti cairan itu ada di permukaan. Nah, cairan itu adalah satu cairan yang nggak boleh masuk ke badan karena itu berbahaya. Bahayanya pertama, dia bersifat asam. Asam itu bisa bikin luka bakar. Luka bakar di kulit ataupun kalau ketelan bisa ke mulut. Nah, luka bakar itu akan membuat dia jadi kulit jadi kering, kehitaman, dan kemudian nanti dia mati kulitnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia masuk sampai ke dalam perut, dia itu bisa membuat luka pada lambung. Jadi bisa perdarahan lambung, nanti orangnya pasti mual-mual, muntah-muntah, dan kalau dia muntah itu muntahnya bisa hitam. Karena kenapa? Ada perdarahan di lambung. Dan kalau dosisnya cukup banyak, di buahnya itu pasti mengandung. Kalau sedikit-sedikit mungkin jangka panjang itu ada efeknya. Tapi kita tidak pernah punya penelitian soal itu. Tapi yang jelas bahan itu termasuk bahan bahaya dan tidak boleh sebenarnya dikasih ke buah. Langsung dicelupin itu nggak boleh. Buahnya kulit luarnya dicuci, tapi itu juga tidak menghilangkan semua. Karena prinsipnya residunya itu dia masuk ke dalam. Di dalam dia berubah menjadi etilen dan etilen itu yang akan mengubah penampakan luar persis seperti buah matang, padahal buahnya belum matang. Selain itu risiko masuk ke buih juga menanti pelaku usaha buah-buahan yang nekat melanggar aturan. Konsumen juga bisa melihat bentuk fisiknya sebenarnya. Bentuk fisiknya, kemudian dirasa, dibau. Walaupun ini juga tidak mudah. Ya kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu diatur di dalam pasal 8 bahwa dilarang memproduksi dan memperdagangkan yang tidak sesuai dengan standar gitu. Dapat denda maksimum 500 miliar sama pidana kurungan 5 tahun untuk pelaku usaha yang melakukan proses budidaya yang tidak sesuai dengan standar atau ketentuan perundang-undangan. Ingin hidup sehat, malah terperangkap risiko membahayakan kesehatan. Kenali dan pahami buah segar yang alami untuk kita konsumsi agar tidak menyesal di kemudian hari. Saudara, demikian Booster Investigasi kali ini. Kita berjumpa kembali pekan depan dengan topik menarik lainnya. Saya Joy Astro. Salam SCTV.